Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Pagi yang penuh anugerah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan siap melawat, memulihkan, dan bekerja dengan kekuatan kuasa-Nya untuk setiap kita mengalami kemenangan, bahkan keberkatan yang daripada Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di pagi yang indah ini, bicara tentang satu hal, yaitu ciri rumah Tuhan yang sejati. Saudara, rumah Tuhan yang sejati itu harusnya seperti apa? Kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Kembali kita belajar dari ayat ini. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara, kalau kita bicara ini tentang bagaimana Tuhan masuk ke bait Tuhan dan dia kaget bahwa ada hal-hal yang ini nggak boleh ada di pemandangannya dan tidak harus pernah ada sebenarnya. Tetapi ini terjadi. Ini yang saya katakan bahwa dia kecewa. Karena dia dapati rumah Tuhan itu seharusnya rumah Tuhan yang sejati adalah di dalamnya apa yang menjadi tindakan-tindakan umatnya, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita itu menyenangkan Tuhan. Apa yang menjadi aktivitas kita, pelayanan kita, semuanya bukanlah saudara berpusat kepada kita manusia, tetapi semua adalah Tuhan harus ditinggikan. Tetapi yang dia lihat pada waktu itu, dia melihat ada hal-hal yang justru semuanya tidak sebagaimana mestinya. Membuat dia marah, membuat dia protes, membuat dia berkata ini tidak boleh ada di tempat ini. Maka dia berkata ambil semuanya ini, saudara, dan harus pergi dari sini. Itu kata Tuhan. Nah, mari kita belajar berarti sebenarnya apa yang ada di dalam rumah Tuhan, karena ciri rumah Tuhan yang sejati kalau kita bicara harus ada kemuliaan buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita hanya untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tetapi yang terjadi kebalikannya. Yang ada apa saudaraku? Yang ada adalah sesuatu kekacauan seperti yang kita sama-sama sudah baca. Orang berjualan dan hiruk-pikuk terjadi di sana sini. Saudara, kenapa? Karena ada dua hal yang kita belajar. Semua aktivitasnya tidak berkenan. Harusnya di dalam bait Allah ada aktivitas yang berkenan, yaitu ada orang-orang yang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi karena tidak terjadi, maka ada hal-hal yang saya katakan semua aktivitasnya tidak berkenan. Saudara, ini juga yang seringkali tanpa sadar kita sebagai bait Tuhan, sebagai rumah Tuhan, saudara, harusnya kita memuliakan Tuhan. Harusnya apapun yang kita kerjakan, kita perbuat, baik di dalam hati, di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, mencerminkan Tuhan harus dipermuliakan. Apapun itu adalah sifatnya penyembahan, adalah sifatnya ibadah untuk Tuhan disenangkan dan ditinggikan. Tapi kalau sikap kita, perilaku kita, tindak tanduk kita mempermalukan Tuhan, maka itu bukan rumah Tuhan yang sejati. Saudara, semua aktivitas kita tanpa sadar itu sama dengan orang-orang yang di dalam Yohanes 2 ayat 16. Ada semuanya aktivitasnya tidak berkenan. Jual beli walaupun yang mereka lakukan kayaknya hiruk pikuk, sibuk di sana sini. Tetapi di mata Tuhan semua yang mereka kerjakan tidak berkenan. Mari kita cek hidup kita periksa. Kalau saya dan saudara sebagai rumah Tuhan yang sejati, bait Tuhan, maka kita harus lihat apakah kita juga ada aktivitas-aktivitas yang semua yang kita lakukan jangan-jangan tidak berkenan. Walaupun kita heboh, kita sibuk, kita melayan, tapi kalau kita perlakukan itu hanya untuk kita, hanya untuk dilihat manusia, hanya untuk saudaraku orang tahu bahwa saya ada dalam satu pelayanan, itu sesuatu yang bukan untuk Tuhan diagungkan. Itu bukan rumah Tuhan yang sejati. Kita harus diubah. Maka Tuhan bilang ambil, bawa ke sana. Tuhan gak mau ada sesuatu yang terjadi. Saudara, mari kita lihat. Kita harus bertobat kalau itu terjadi. Kita harus rubah. Kita harus sadar supaya pagi ini menjadi pagi keberkatan. Pagi di mana Tuhan bekerja dan melawat saudara. Pagi di mana saudara akan lihat setiap pergumulanmu Tuhan tidak tinggal diam. Setiap masalah yang kau hadapi, selalu Tuhan buat ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pertolongan, ada mujizat, bahkan ada kesembuhan, bahkan ada terobosan demi terobosan. Ada hal-hal yang supranatural yang dikerjakan. Itu sebabnya bagaimana caranya kita harus bertobat kalau kita melakukan aktivitas yang semua yang kita lakukan tetapi itu cuman riuh redahnya tetapi tidak Tuhan dipermuliakan. Artinya kita betul-betul harus masuk di dalam pertobatan yang sungguh. Saudara dengarkan di dalam Ayub pasal 21 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Yang maha kuasa itu apa?
sehingga kami harus beribadah kepadanya. Apa manfaatnya kalau kami memohon kepadanya? Wow. Saudara lihat, ini orang-orang yang melakukan aktivitas tapi semuanya nggak berkenan. Dia berkata, yang Maha Kuasa itu apa? Tuhan itu apa? Saudara, sehingga mereka berkata, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Apa sih harusnya? Jadi mereka lebih sibuk kepada sesuatu aktivitas yang bukan Tuhan dipermuliakan. Ada orang yang beribadah kadang-kala bukan untuk Tuhan, tetapi hanya untuk memenuhi kuota ibadah. Saudara tahu memenuhi kuota ibadah? Karena memang saya orang Kristen, saya harus beribadah. Jadi kalau saya nggak beribadah, saya belum memenuhi kuota ibadah. Jadi dia merasa kalau dia ke gereja setiap minggu, itu namanya memenuhi kuota ibadah. Kita nggak bisa begitu, saudara. Tapi walaupun ada juga orang yang beribadah karena mau mencari Tuhan. Bukan siapa-siapa, dia mau menyembah Tuhan, mau ketemu Tuhan. Maka dia nggak lihat kiri kanan. Dia nggak mau tahu apapun, dia hanya mau menyenangkan Tuhan. Dan orang yang seperti ini datang dengan beban yang begitu berat, pulang dilawat Tuhan. Saudara, orang-orang yang seperti ini datang dengan pergumulan-pergumulan yang luar biasa, tetapi pulang dengan segala kemenangan, bahkan berkat-berkat ilahi yang melimpah. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan, sama seperti Zakeus waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar hari ini, kita harusnya menjadi rumah Tuhan yang sejati. Kalau kita mungkin belum, karena hanya baru sampai di aktivitas, tapi aktivitas kita cek, pelayanan kita, kegiatan-kegiatan kita, apakah itu seluruhnya Tuhan dipermuliakan atau hanya untuk istilahnya karena kita ingin tampil, karena kita ingin dilihat orang melayani dan lain sebagainya. Saudara, mari kita cek supaya kita menjadi rumah Tuhan yang sejati, karena ciri-cirinya itu harus kelihatan. Saudara, kalau kita seperti itu, maka saya percaya keluargamu, rumah tanggamu, apapun yang kau perbuat, dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Tuhan pasti bersama engkau. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan dapati itu dan sampai Tuhan bilang, mengapa engkau buat rumah Bapakku tempat berjualan? Artinya tidak mencerminkan rumah Tuhan yang sejati. Karena yang kedua adalah, saudara, perhatikan, yaitu bukan seturut kehendak Tuhan. Yang mereka lakukan bukan seturut maunya Tuhan. Mereka maunya mereka sendiri. Kalau ada pujian berkata suka-sukamu Tuhan, ini kebalikannya, suka-sukaku Tuhan. Artinya saudara, dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Maka dia seenaknya, dia dirikan, dia taruh meja, dia taruh kursi, dia panggil orang-orang. Ini kan satu penyalahgunaan rumah Tuhan, saudara. Dan ini sesuatu yang harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ingat, kita bait Tuhan. Ketika rumah kita, tubuh kita sebagai bait Tuhan, kita nggak boleh membawa dengan secara kehendak kita sendiri. Kita nggak boleh hidup dengan segala maunya kita sendiri. Saudara, karena apa? Karena kalau kita seperti itu, Tuhan bilang, kenapa rumah Bapakku engkau jadikan sarang penyamun dan tempat jualan? Kita nggak boleh. Artinya saudara, ada hal-hal yang kita mesti benahi. Ada hal-hal yang Bapak Ibu Saudara tata ulang kembali. Kalau engkau mau melihat firman Tuhan yang dahsyat terjadi melawat keluargamu, melawat setiap pelayananmu, melawat setiap bisnis usahamu, satu hal saudara, kita tidak boleh melakukan kehendak kita, bukan seturut kehendak Tuhan. Artinya kalau tidak seturut kehendak Tuhan, sekarang kita mesti selaraskan, kita mesti ikuti maunya kehendak Tuhan itu apa. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu, menganggap Tuhan tidak tahu apa-apa. Saudara, kerjaannya kalau orang-orang yang bukan seturut kehendak Tuhan, yang dia pikir adalah yang penting kehendak saya yang jadi, kemauan saya, keinginan saya yang harus dipenuhi. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah melanggar firman Tuhan. Orang-orang seperti ini udah pasti di luar kehendak Tuhan. Maka lihat kata Yesaya, maka betapa kamu katanya sering kali memutarbalikan segala sesuatu. Yang benar jadi salah, saudara, yang salah tambah salah, dan lain sebagainya. Yang kudus jadi nggak kudus, yang harusnya saudaraku indah jadi nggak indah, yang harusnya Tuhan dipermuliakan jadi Tuhan tidak dipermuliakan. Kenapa? Karena diputarbalikan semuanya. Ingat, kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan seturut kehendak kita, tetapi harus seturut kehendak Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu harus terjadi. Dalam rumah Tuhan harus kehendak Tuhan. Harus Tuhan ditinggikan, disembah, dipermuliakan. Dan saudara, lihat orang-orang ini. Dikatakan mereka menganggap Tuhan gak tahu apa-apa. Sama dengan orang yang berjual beli. Cuek dengan Tuhan. Dia nggak mau tahu, padahal itu rumahnya Tuhan. Dan itu Tuhan yang punya tanggung jawab. Seolah-olah Tuhan tidak digubris. Betapa banyak kita melakukan itu. Kalau ada hari-hari ini, saudara, mari rubah sikap kita, rubah hidup kita, supaya kita mengalami kemenangan. Dan saya percaya pagi ini menjadi pagi yang sangat hebat, pagi yang luar biasa. Saudara, mari kita cek hidup kita, supaya kita bisa menampakkan ciri rumah Tuhan yang sejati. Ketika Anda melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya
Bapak Ibu dimanapun kau berada, berkat Tuhan mengejarmu dan melimpah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus bersama-sama kita dan memberkati kita. Amin.